Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Azizah Malikatul Ilmi, Nurul Ursyah Isnaini, dan Siti Mapula akan menjelaskan tentang keterkaitan energi dalam biologi. Untuk yang pertama, pengertian. Kata energi terdiri dari dua kata, yaitu en artinya dalam dan ergon artinya kerja. Energi memiliki arti umum sebagai suatu kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Menurut para ahli, menurut Michelle Campbell dan Rich, energi merupakan sebuah kemampuan untuk mengatur ulang materi. Singkatnya, energi sebagai kapasitas agar dapat melaksanakan pekerjaan. Menurut Einstein, energi merupakan sebuah produk dari massa dan kuadrat kecepatan cahaya. Bentuk energi. Energi memiliki 8 bentuk. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda, contoh busur dan anak panah. Energi itu akan tersimpan dan baru dilepaskan ketika anak panah dilepaskan dari busurnya. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Contohnya air mengalir, angin yang tertiup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contohnya lampu listrik, kipas angin, dan sebagainya. Yang keempat adalah energi panas. Energi panas didapatkan dari api atau panas bumi. Yang kelima adalah energi cahaya. Energi cahaya didapat dari matahari. Energi ini dapat menghasilkan panas yang dapat membakar sesuatu. Yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari bunyi, yang dimana bunyi itu dapat dihasilkan di sekitar kita. Yang ketujuh, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia. Contohnya, baterai yang didapat menghasilkan energi, cahaya, atau suara. Yang kedelapan, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Contohnya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengubah energi nuklir menjadi energi listrik. Perubahan energi. Ingat tentang hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi energi bisa berubah dari satu energi ke energi yang lain. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita makan sehari-hari membuat kita berenergi, sehingga kita dapat berjalan, berlari, dan beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas. Misalnya, roda yang saling bergesekan sehingga menghasilkan energi panas yang bisa menghidupkan mesin. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi cahaya. Misalnya lilin yang terbakar. Dan yang terakhir, energi cahaya menjadi energi gerak. Misalnya proses fotosintesis yang menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Baiklah, saya Nur Azizah Malikatul Ilmi akan menjelaskan tentang jenis-jenis energi. Berdasarkan asalnya, energi dibagi menjadi dua, yaitu energi primer dan energi sekunder. Energi primer adalah energi yang bersumber dari alam seperti angin, air, matahari, batu bara, dan minyak bumi. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang dihasilkan dari olahan energi primer, contohnya energi listrik dan energi gas.
Berdasarkan ketersediaannya, energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang sumbernya bisa cepat pulih dan prosesnya berkelanjutan. Sumber energi ini tak akan habis. Contohnya adalah energi yang berasal dari panas bumi, matahari, angin, air, ombak laut, dan biomasa. Sedangkan energi tak terbarukan yaitu energi yang asalnya dari sumber dengan jumlah yang terbatas di bumi ini, sehingga akan ada masanya sumber energi ini akan habis. Contohnya adalah energi yang berasal dari tumbuhan yang sudah mati berabad-abad lalu atau disebut dengan bahan bakar fosil. Masalah pada energi yang tak terbarukan, yaitu tentu saja masalah yang utama adalah ketersediaannya yang terbatas di bumi ini dan penggunaan energi fosil menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global. Kemudian, bisa juga menyebabkan hujan asam. Nah, efek rumah kaca. Ketika energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida itu berkumpul di atmosfer bumi, sehingga ketika panas matahari merambat melalui atmosfer, panas tersebut sebagian dipantulkan kembali oleh bumi, namun sebagian juga diserap oleh gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida tadi, sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Keadaan ini menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat sehingga terjadi pemanasan global. Peristiwa hujan asam. Energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam mengandung nitrogen dan sulfur di dalamnya, sehingga ketika dibakar, maka akan menghasilkan nitrogen oksida dan sulfur dioksida ke atmosfer. Nah, ketika bertemu dengan uap air, kedua gas ini akan menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian ketika terjadi hujan, maka hujan di daerah tersebut ini memiliki pH rendah yang disebut dengan hujan asam. Hubungan energi dalam biologi. 1. Aliran energi. Pengaplikasian energi dalam ilmu biologi yang kompleks dapat dipelajari melalui teori aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari energi yang terbesar dalam kehidupan yaitu matahari. Hanya organisme autotrof yang dapat menangkap dan memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian, energi tersebut dimanfaatkan oleh konsumen 1, herbivora. Selanjutnya dimanfaatkan oleh konsumen 2, karnivora kecil, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh konsumen 3, karnivora besar, dan berakhir di detritus atau pengurai. Produsen atau organisme autotrof mendapatkan energi dari cahaya matahari untuk menyusun zat organik. Energi itu digunakan untuk menyusun gula. Jadi, energi diubah dari energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan energi menjadi bentuk lain ini dinamakan transformasi energi. Makhluk hidup mampu melakukan transformasi energi misalnya dari energi gula diubah menjadi lemak atau protein, kemudian disimpan di dalam jaringan tubuh atau diubah menjadi energi gerak. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Pada setiap tingkat trofik, energi yang dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk panas dapat mencapai 90%.
Jadi, hanya 10% dari total energi itu yang dimanfaatkan untuk kehidupan. Hal ini dikarenakan ada energi yang hilang dalam bentuk panas tidak dapat digunakan kembali. Dua, transformasi energi oleh klorofil. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Transformasi energi pada sel tumbuhan terjadi pada klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang biasanya disebut dengan kloroplas. Energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain glukosa yang dihasilkan, juga menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan juga bernafas. Reaksi kimia fotosintesis yaitu sebagai berikut. 6 CO2 plus 6 H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Dalam proses fotosintesis, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh dan berkembang, dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk mengkonsumsi tumbuhan tersebut, sehingga energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup, energi juga akan ditransformasikan kembali. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.